Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang saya cintai Ananda Muhammad Fadlah Fawaid, putra ketiga Bapak Haji Umar Faruk dan Ibu Hajah Nikmatus Sa'adah almarhumah, dan Ananda Dian Anggraini, putri keempat Bapak Haji Bambang Subiantara almarhum dan Ibu Hajah Fatmawati, dan hadirin semuanya yang sangat saya muliakan. Sebelum saya menyampaikan khutbah, saya mengajak hadirin untuk menunduk sejenak, memohonkan rahmat dan ampunan Allah untuk dua nama yang diabadikan di masjid ini, yaitu almarhum Haji Ahmad Mudhar Shah dan almarhum Haji Ahmad Jauhar Arifin, dan keluarga besarnya yang telah mendahului kita. Juga doa untuk ibunda pengantin pria dan ayahanda pengantin perempuan, mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, diampuni Allah, dan ikut bergembira atas pernikahan dua ananda mereka di masjid yang kita cintai ini. Al-Fatihah. Beberapa menit lagi kita akan menyaksikan akad nikah, sebuah peristiwa yang disebut Allah mitsaqan ghalidha atau perjanjian yang agung yang disebut di dalam surah An-Nisa ayat 21. Ananda berdua yang berbahagia. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah meraih apa kira-kira Ananda? Meraih kebahagiaan. Apa cukup itu? Tidak. Meraih juga kemuliaan di dunia dan akhirat. Apa hanya itu? Tidak. Serta melahirkan, tujuan pernikahan adalah melahirkan keturunan yang bahagia, soleh dan solihah. Nah, untuk mewujudkan tujuan itu, saya pesankan dua hal kepada Ananda berdua. Dua hal saja cukup. Pertama, Ananda berdua harus hidup dengan perencanaan yang matang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini memerintahkan kita untuk membuat perencanaan yang matang untuk hari esok di dunia dan untuk hari esok yang lebih abadi, yaitu akhirat. Jangan hidup dengan prinsip mengalir saja. Ya, ada orang ditanya, bagaimana Pak rencana? Ya, saya mengalir saja. Ananda berdua tidak boleh hidup mengalir saja tanpa perencanaan yang jelas. Jika hidup hanya mengalir saja, lalu apa bedanya dengan bangkai ikan yang terapung? Ia hanyut saja kemana air mengalir. Nah, sekali lagi, hidup Ananda berdua harus dengan perencanaan. Meskipun bisa saja rencana itu ada perubahan di kemudian hari. Andaikan tidak terlaksana sesuai dengan rencana, tak masalah. Tapi setidak-tidaknya Ananda berdua, Fadla dan Dian, sudah memiliki arah yang jelas dalam rumah tangga. Faham Ananda? Dengan rencana itu, Ananda berdua bisa memilih mana yang paling penting,
mana yang harus diprioritaskan dan mana yang tidak seberapa penting, serta mana yang sama sekali tidak penting. Nah, dalam soal belanja, belanjakan uang berdasar kebutuhan bukan kemauan. Bagaimana Anda? Belanjakan uang berdasar kebutuhan bukan kemauan. Orang yang hidupnya susah itu sampai hutang sana kemari itu ya karena apa yang dibelanjakan itu bukan kebutuhan tapi kemauan. Nah, dengan rencana yang jelas keluarga Ananda berdua akan selamat dari derita GLTL. Nah, Ananda berdua paham GLTL? Oke. GLTL adalah gali lubang tutup lubang, terjerat hutang apalagi terperangkap pinjaman online yang berujung dengan perceraian dan pembunuhan. Nah, hal-hal seperti itu yang kita baca dalam media massa hampir setiap hari. Ananda berdua, Fadla Muhammad Fadla Fawaid dan Dian Anggra ini yang sangat saya cintai dan yang sangat berbahagia. Berbahagialah Ananda berdua hari ini masih didampingi oleh orang tua walaupun tidak lengkap. Rencana itu Ananda harus diputuskan bersama, bukan sepihak. Itulah petunjuk Allah di dalam surah Ali Imran ayat 159 ya. Di sana ada kata-kata wasyawirhum fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hadirin semua yang sangat saya hormati, khususnya para kiai, para sesepuh yang hadir di tempat ini. Ayat ini memberi petunjuk untuk Ananda berdua. 1. Jadilah pemaaf. Jadilah pemaaf. Jangan pendendam. Ingat kata orang bijak, a happy marriage is a union of two good forgivers. Tidak perlu saya terjemahkan ini karena kedua-duanya berpendidikan tinggi. Tapi bagi pendengar hadirin mungkin perlu saya terjemahkan. Keluarga bahagia adalah menyatunya suami istri yang sama-sama pemaaf. Ananda berdua harus sadar bahwa tidak ada suami yang sempurna, tidak ada istri yang sempurna, tidak ada manusia yang sempurna tanpa kekurangan dan kesalahan. Termasuk Ananda berdua. Yang kedua, ayat itu memerintahkan rundingkan semua keputusan yang akan diambil. Banyak bencana rumah tangga terjadi karena pasangan yang keras kepala. Ini kan urusan pribadi. Pasangan tak perlu tahu lah. Gitu. Atau saya putuskan sendiri sajalah. Sebab pasti pasangan saya, istri saya, suami saya tidak akan menyetujuinya. Ini keluarga macam apa? Pantaskah pasangan demikian disebut pasangan muslim? Tentu tidak, karena dia telah melanggar Al-Quran yang sebagian ayatnya saya baca tadi itu. Ayat di atas juga memerintahkan jika sudah diputuskan, bismillah, dengan memohon bimbingan dan kekuatan dari Allah. Sing-singkan lengan baju. Nah, atau dalam bahasa Jawa, cancut tali wondo. Nah, faham? Apa cancut tali wondo? Nah, artinya itu ya sing-singkan lengan baju tadi itu. Ada juga dalam bahasa Jawa rawi-rawi rantas, malang-malang putung itu ada gitu. Sing-singkan lengan baju Ananda berdua untuk sama-sama, saya ulang, sama-sama berusaha meraihnya dalam jangka pendek atau jangka panjang. Jangan menyerah pada tantangan. Orang bijak berpesan, jika engkau takut melewati kegelapan, maka engkau tak akan sampai pada cahaya yang engkau inginkan. Jadi kalau ada menghadapi kegelapan, hal-hal yang gelap, langsung aja masuk, jangan ragu. Berjuanglah untuk mandiri. Sekali lagi orang bijak berpesan, saat engkau memutuskan untuk hidup mandiri,
Detik itulah engkau melihat cahaya terang, yaitu cahaya masa depan. Hadirin yang sangat saya hormati dan Anda berdua, itu tadi pesan yang pertama adalah hiduplah dengan perencanaan yang matang, dan perencanaan itu harus dibicarakan bersama. Sekarang pesan saya yang kedua, yang terakhir. Jaga tiga pilar agama, yaitu iman, ibadah, dan akhlak. Dalam hal keimanan, jangan sekali-kali percaya ada kekuatan selain Allah. Jangan sedih berkepanjangan mengenai satu masalah, jangan. Jangan pesimis menghadapi tantangan, jangan. Sebab keduanya merupakan penghinaan kepada Allah, seolah-olah Allah sudah tidak mampu menolong Ananda. Semua anak cucu Ananda kelak, mudah-mudahan anak cucu Ananda banyak dan soleh-solehah semuanya. Semua anak cucu Ananda kelak harus muslim, muslimah, dan harus memilih pasangan yang muslim. Ini saya sampaikan Ananda berdua dan hadirin, sebab pada era informasi digital ini tidak sedikit muslim berganti agama karena mendapat pasangannya itu melalui media massa, media sosial. Ada lewat WA, lewat Instagram, lewat Facebook, lewat TikTok, tanpa mengetahui latar belakang agamanya yang jelas. Ananda berdua, tidak ada jaminan keluarga muslim melahirkan keturunan muslim, tidak ada jaminan itu. Maka Allah berpesan dengan sungguh-sungguh, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dalam Al-Quran surah At-Tahrim ayat 6. Itu dalam soal keimanan. Dalam hal ibadah, jaga sholat 5 waktu. Jaga sholat 5 waktu. Ananda berdua sekarang dihadapkan ke kiblat supaya tidak meninggalkan sholat 5 waktu. Juga diadakan di masjid akad nikah ini. Perbanyak juga sholat berjamaah di masjid. Mengapa? Sebab pahalanya berlipat. Masjid dan para jamaah juga energi positif atau magnet besar menuju kebaikan. Berjamaah di masjid juga sarana silaturahmi yang menambah rizki dan berkah hidup serta memperpanjang umur. Selesaikan semua masalah dengan sujud panjang, terutama dalam sholat malam. Sekarang bagaimana dalam hal akhlak? Tadi saya katakan jaga 3 pilar agama, iman, ibadah, akhlak. Jadilah pribadi yang tawadhu dan sopan santun dalam bertutur, bersikap, dan bertindak. Saya ulang Ananda, sopan santunlah dalam bertutur, bersikap, dan bertindak, terutama kepada orang tua, kepada mertua, kepada keluarga besar, dan masyarakat secara umum. Orang itu Ananda berdua, saya sampaikan, orang dihargai, bahkan diberi kemudahan rizki karena budi pekertinya. Jadilah pribadi yang S3, ya S3 itu ya senyum, ya salam, ya sapa. Nah, senyum, salam, sapa. Pasti Ananda akan terhormat dan dicintai semua orang. Terhadap pasangan Ananda, lakukan juga S3. Nah, yang ini beda dengan S3 yang pertama. Kalau tadi senyum, salam, sapa, di sini S3 itu sun sing suwe, yang artinya cintailah sepenuh hati. Jauhilah perilaku yang dalam bahasa Jawa diistilahkan S2, apa itu? Seludar, seludur, atau S3 juga seluman, selumun, selamat, atau mencela, menceli, yang artinya pribadi yang sering berbohong dan mengabaikan sopan santun dalam pergaulan sehari-hari. Ananda Fadla dan Ananda Dian yang sangat saya cintai, yang menjadi harapan besar kedua orang tua dan keluarga besarnya. Demikianlah khutbah yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk lebih detailnya tentang bagaimana membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah,
silakan Ananda membaca 3 buku yang saya hadiahkan ini. Nah, ini 1 terapi salat bahagia, yang kedua pasangan berbintang, mengukur kesalehan suami istri, dan buku yang ketiga doa-doa keluarga bahagia. Ini bukunya 3. Nah, alhamdulillah. Nanti dibacalah. Tapi untuk minggu-minggu ini, pekan-pekan ini jangan dulu lah. Nah, nanti setelah itu aja. Fokus untuk bagaimana bersenang-senang dengan pasangan Ananda. Hadirin, marilah kita antarkan akad nikah Ananda berdua ini dengan bersama-sama membaca istighfar dan syahadat bersama-sama. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.